Halo Sobat Kicau, ketemu lagi. Kali ini kita mau ngebahas jalak suren lagi nih. Tapi kali ini pada kesempatan ini kita mau ngebahas gimana caranya ngelatih mental si burung ini. Nah, yang teman-teman perlu ketahui bedanya mental si burung jalak suren dengan burung-burung fighter seperti murai batu, kacer, pentet. Kalau keluarga murai batu, pentet kayak gitu tuh memang dia memiliki sifat fighter, jadi dia emang mempertahankan wilayahnya supaya tidak diganggu sama burung-burung yang lain. Nah, kalau kayak murai, kacer atau pentet modelnya kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk jalak suren, mental di sini bukan mental untuk mempertahankan wilayah ataupun untuk bertarung, tapi mental di sini nih mental bagaimana si burung ini nih mau bunyi di tempat manapun dalam keadaan apapun. Nah, maksud saya mental yang akan kita bahas yaitu mental si burung ini biar tanpa adaptasi ditaruh di mana aja bunyi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, jadi mental ini tuh nggak tergantung berdasarkan usia. Jadi ada burung suren yang usianya muda tapi mentalnya bagus, jadi nggak gampang ngambek, nggak gampang adaptasian. Nah, ada juga yang suren-suren usia dewasa itu malah gampang ngambek, karena emang dari kecilnya mungkin nggak dilatih untuk si burung tampil di mana aja atau ditaruh mana aja mau bunyi. Nah, kita masuk ke tahap perawatan. Jadi perawatan sini burung biar mentalnya bagus. Jadi yang sering saya lakuin untuk bikin si suren mentalnya bagus, yang pertama mandi, jemur, dan bersihin kandang. Jadi tanpa sadar nih, kalau kita sering lakuin cara ini, itu kita menjalin interaksi sama sini burung. Ya contoh misalkan kan kalau kita mandiin atau jemur, pasti kita nah ininya kan biasanya teman-teman ambil terus bersihin. Nah, bersihin kan kalau saya biasanya bersihin bawahnya ini ya dekat-dekat si burung, jadi si burung ini nggak takut karena kita udah terbiasa ngelakuin hal itu di dekat sini burung. Nah, teman-teman, untuk pemandian, teman-teman ya kalau seandainya belum pernah coba untuk mandiin ini burung, ya mandiin aja pakai cepuk. Tahu ya, kalau emang mandi keramba, mau kasih mandi keramba ya kasih mandi keramba. Nah, sebenarnya itu paling standar ya, proses pemandian paling standar. Tapi nanti kalau emang burungnya sudah mentalnya bagus, teman-teman semprot itu nggak apa-apa. Tapi di sini yang perlu saya wanti-wanti, yang bisa ngelihat sini burung mentalnya bagus atau enggak ya teman-teman sendiri. Jadi kalau emang sekiranya mentalnya udah modelnya kayak gini, nah kalau udah mentalnya modelnya kayak gini, teman-teman mandiin semprot, mungkin si ini burung udah nggak takut, udah nggak ngambek. Nah, nanti dari semprot ada lagi naik lagi levelnya, ada yang diguyur pakai air kayak gitu segala macam. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Tapi kalau emang udah kita tahu karakternya burungnya kayak gimana, mentalnya, keberaniannya kayak gimana, mungkin dengan cara diguyur atau disemprot malah si burung makin keluar, mentalnya makin keluar, makin emosi. Nah, yang kedua yang teman-teman perlu lakuin, biasanya
saya sering melakukan sini burung nih ditaruh di lantai. Jadi burung saya taruh lantai, jadi taruh tempat lalu lalang orang yang rame gitu. Nah itu bisa ngelatih mental, bukan hanya ngelatih mental tapi juga bisa jinakin. Nah itu tahap yang kedua. Jadi nah seperti yang teman-teman lihat ini nih, burung saya taruh lantai tapi dia nggak takut, jadi mentalnya udah terbentuk. Ya teman-teman lakuin aja proses ini perlahan, sering-sering taruh lantai. Saya biasanya taruh lantai itu pagi atau sore. Nah, pagi atau sore taruh tempat rame gitu. Ya kalau misalkan teman-teman mau taruh tempat di lantai itu taruh di lalu lalang orang, kalau nggak taruh pinggir jalan sekalian nggak apa-apa. Itu buat ngelatih mental. Nah poin yang selanjutnya, poin ketiga yang perlu teman-teman lakuin pada saat ngelatih mental sini burung, sering-sering burung diajak interaksi. Sering-sering diajak interaksi, ya modelnya ya seperti pemberian extra fooding. Saya megang jangkrik, ya biasanya kalau burung belum berani, teman-teman bisa kasih extra fooding, dimainin kayak gini. Jadi biar si burung ini berani ngambil sendiri, berani ngambil jangkrik lewat tangan. Nah nanti kalau emang si burung udah mulai berani, baru kita masukin tangan. Nah kalau udah kayak gitu, nah ini mentalnya udah mulai berani. Nah kalau udah mulai berani, teman-teman ngasih model kayak gini aja tuh, ajak interaksi. Nah ini burung kalau udah kayak gini nih, ditangkapnya nggak takut. Terus kalian saya kasih tahu nih, kalau nangkep burung jangan langsung itu dari kaki. Saya tangkap. Gimana burungnya? Saya masukin lagi nih. Masih berani dia tuh. Ini kalau mentalnya udah kayak gini, nah, udah enak. Nah untuk yang selanjutnya, yang keempat, jadi kalau udah sering-sering taruh lantai, baru teman-teman bisa gantung di tempat yang berbeda. Jadi misalkan teman-teman gantung di depan teras, misalkan awalnya depan teras, setelah itu sekitar seminggu berikutnya gantung di tempat yang lain lagi, misalkan di samping rumah, atau kalau misalkan teman-teman rumahnya berlantai 2 bisa digantung di atas lantai 2 gitu kan. Atau ya teman-teman bisa cari tempat yang beda-beda, jadi biar ini si burung ini terbiasa ditaruh di mana aja. Jadi ketika dipindah, si burung tuh langsung responsif bunyi. Nah yang poin terakhir, poin kelima yang perlu teman-teman ketahui, yaitu pemberian extra fooding yang lebih. Jadi ya percuma kalau misalkan burung mentalnya bagus tapi extra foodingnya dikasihnya cuma terbatas, misalkan hariannya cuma 1. Ya si burung juga perlu energi buat bunyi, jadi ya
gimana mau nyukupin, orang cuma dikasih jangkrik satu. Nah makanya semuanya tuh harus apa ya, harus sama, seimbang lah. Jadi mentalnya bagus, terus extra foodingnya cukup. Nah itu baru benar-benar nanti si burung mentalnya jadi bagus gitu. Jadi mental udah mulai teman-teman latih yang seperti yang saya bilang, tapi extra fooding juga harus dipenuhi, harus benar-benar teman-teman penuhi. Jadi lebihin daripada biasanya. Misalkan teman-teman ngasih 3, ya kasih agak lebih banyak ya 5. Nah untuk ya apa, ngasih extra fooding ya, teman-teman tuh yang tadi saya bilang, ngasihnya tuh sekalian diajak interaksi. Jadi teman-teman kasihnya tuh jangan langsung masukin ke pupuk ini, jangan, tapi teman-teman harus dimainin dulu. Jadi burung ini biar mentalnya juga enak, mentalnya bagus. Nah, kasih aja, sering-sering ajak interaksi, buat ngelatih mental juga bagus. Demikian teman-teman, sharing dari saya mengenai perawatan untuk melatih mental sini burung. Jadi perawatan ini perawatan yang memang saya lakuin setiap harinya juga ketika saya mendapatkan burung yang mentalnya kurang bagus atau sering ngambek, sering stres, sering takut gitu. Nah ini yang saya lakuin untuk melatih mental. Ini keduanya nih, kedua burung ini tadinya juga kacau. Yang ini waktu itu saya bawa sampai rumah ngambek, tapi sekarang udah kayak gini tuh, udah berani. Nah yang ini juga sama. Jadi ya teman-teman, itu cara saya, semoga cara saya bisa ngebantu, semoga rawatan yang saya sharingin ke teman-teman ini bisa jadi referensi ngerawat suren yang teman-teman punya. Demikian, terima kasih.